Perhatikan benda melayang itu, apakah itu burung atau apakah itu pesawat? Sepertinya itu adalah pesawat yang sangat besar. Ternyata di langit kita saat ini ada beberapa pesawat yang sangat besar dan itu adalah pencapaian gila. Hanya orang-orang cerdas yang mampu meletakkan bongkahan logam besar ini di langit untuk terbang melintasi planet kita. Dari pesawat yang memecahkan rekor hingga pesawat dengan lebar sayap yang kalian tidak akan percaya. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 pesawat besar yang tidak normal di dunia. A340-600. A340-600 merupakan sebuah pesawat dengan gaya tata letak kabin 3 kelas yang dapat mengangkut 379 penumpang. Dan dirancang untuk menggantikan pesawat Boeing 747 generasi awal, yang memiliki kapasitas penumpang yang sama dengan 747. Tetapi dengan volume kargo 25% lebih besar dan harga kursi yang lebih murah, A340-600 melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 23 April tahun 2001. Virgin Atlantic memulai operasi komersial pada Agustus tahun 2002 dan sampai penerbangan perdana Boeing 747. Pada Februari tahun 2010 diadakan rekor pesawat komersial terpanjang di dunia. Honeywell 331-600 APU yang digunakan di A340-600 dan ditenagai oleh 4 mesin dorong 556 turbofan. Pesawat ini memiliki berat lepas landas maksimum 840.000 pon dan jangkauan hingga 7.900 mil, berkat struktur yang diperkuat. Kapasitas bahan bakar yang lebih tinggi, mesin yang lebih bertenaga dan proses produksi yang inovatif seperti pengelasan sinar laser. Ketika Emirates membeli 18 dari 600 HGW, selama pameran Dirgantara Paris 2003, pesawat itu menjadi klien pertama pesawat tersebut. Namun kontrak itu ditunda tanpa batas waktu dan akhirnya membatalkan saluran udara saingan Qatar. Yang membuat pesanannya pada saat yang sama, mereka hanya menerima 4 pesawat pertama, yang dikirim pada tanggal 11 September tahun 2006 yang kami yakin sangat merepotkan bagi Airbus. Ada 60 pesawat A340-600 yang beroperasi dengan 6 maskapai penerbangan di seluruh dunia. Dan memiliki catatan keselamatan yang baik dan per Januari tahun 2021, tidak pernah terlibat dalam kecelakaan fatal. Stratolaunch. Stratolaunch Systems merupakan sebuah perusahaan yang sebelumnya dikendalikan oleh pendiri Microsoft. Paul Allen adalah orang yang mengembangkan pesawat besar ini. Sayapnya yang lebih besar dari lapangan sepak bola dapat membawa muatan hingga 550.000 pound dan melakukan penerbangan uji perdananya di Gurun Mohave pada akhir 2019. Pesawat ini dimaksudkan untuk mengangkut roket orbital keluar angkasa untuk peluncuran yang lebih sederhana daripada peluncuran berbasis bumi tradisional. Namun sejak kematian Allen, perusahaan telah menyusut dan berpindah tangan. Apakah jet yang luar biasa ini akan pernah melihat layanan penuh? Atau akankah satu-satunya penerbangannya menjadi keseluruhan ceritanya? Hanya waktu yang akan memberitahu. Tetapi gambar menghabiskan akhir pekan yang panjang di orbit duduk di atas sebuah roket yang dipasang pada pesawat raksasa. Ini mungkin akan menjadi kenyataan hanya dalam beberapa tahun. Peluncuran Strato menampilkan 2 badan pesawat yang masing-masing berukuran 238 kaki panjang, dan didukung oleh total 28 roda. 12 roda pendarat utama dan 2 roda gigi hidung peluncuran. Strato ini didukung oleh 6 Pratt dan Whitney PW4056. Semua mesinnya dipasang dan ditempel di tiang setiap badan pesawat. Dan perlu lepas landas dari landasan pacu berukuran setidaknya 12.000 kaki. Angsa Cemara. Angsa Cemara adalah pesawat kayu terbesar di dunia dan hanya terbang setelah menandai itu salah satu upaya terbesar umat manusia untuk menaklukkan langit. Mereka muncul dari kebutuhan untuk mengangkut tentara dan persediaan melintasi Samudra Atlantik. Di mana kapal selam Jerman menghancurkan ratusan kapal sekutu pada tahun 1942. Ide untuk transportasi terbang besar dikembangkan oleh Henry Kaiser, seorang taipan baja dan pembuat kapal yang menugaskan Howard Hughes untuk merancang dan membangunnya. Dia menerima tantangan yang dibuat jauh lebih sulit oleh pemerintah. Keterbatasan sumber daya juga sangat penting untuk upaya perang seperti baja dan aluminium. Angsa Cemara juga dikenal sebagai kapal terbang Hawk. Mereka benar-benar dibangun dari kayu dan 6 kali lebih besar dari pesawat lain. Pada periode ketika Henry Kaiser mengundurkan diri dari proyek pada tahun 1914, raksasa diganti namanya menjadi H4,
dan awalnya ditunjuk HK-1 untuk pesawat pertama yang diproduksi oleh Hugues Kaiser. Meskipun fakta bahwa pesawat itu hampir sepenuhnya dibangun, Bird Pers bersikeras menjulukinya angsa cemara pada tanggal 2 November tahun 1947. Raksasa bersayap itu hanya mengambil satu penerbangan. Keputusan Hugues mengejutkan. Selama tes penerbangan angsa cemara terbang selama 1 menit di ketinggian 70 kaki yang dikontrol oleh David Grant, sebagai kopilot. Dan banyak insinyur awak dan jurnalis di pesawat penerbangan singkat menunjukkan kepada kritikus, bahwa mesin besar bisa terbang selama 33 tahun. Kemudian angsa cemara disembunyikan dari pandangan umum. Michael King Smith dan Dalford M. Smith, co-founder dari Museum Penerbangan dan Ruang Angkasa, mengajukan rencana pemenang pada tahun 1992, untuk memberikan ikon penerbangan rumah yang bermartabat. Antonov An-225 Mriya. Antonov An-225 Mriya, sebuah pesawat buatan Soviet yang telah melampaui Galaxy C-5 sebagai pesawat terbesar di dunia dan hanya satu prototipe yang pernah dibangun. Pesawat pengangkat kekuatan dunia penerbangan dengan muatan hingga 418.000 pon dan megaplane bermesin 6 ekor kembar, itu berencana untuk memberikan tumpangan ke pesawat ruang angkasa Berhan, Uni Soviet. Karena kekurangan uang, upaya untuk membuat Mriya kedua terhenti pada tahun 1994, setelah sekitar 60 selesai dan begitu banyak soliter dari tahun 1988, tetap menjadi satu-satunya contoh, meskipun beberapa upaya untuk mengumpulkan dana untuk membangunnya. Saat ini berfungsi sebagai pesawat komersial yang mengangkut kargo besar di seluruh dunia dan bahkan dikirim ke Cina untuk mengambil persediaan selama krisis 19. Banyak orang secara teratur berkumpul untuk menonton binatang langka ini mendarat di bandara lokal. Apakah akan ada satu lagi yang pernah dibuat? Hanya waktu yang akan memberitahu, apakah mimpi ini akan menjadi kenyataan. Airbus A380-800. Airbus A380 adalah pesawat berbadan lebar yang diproduksi oleh MR Airbus. Itu adalah pesawat penumpang terbesar di dunia. Airbus memulai penelitian pada tahun 1988 dan meluncurkan proyek pada tahun 1990, untuk menantang supremasi Boeing 747 di pasar jarak jauh pada tahun 1994. Yang kemudian ditunjuk konsep A300 diresmikan dan pada tanggal 19 Desember tahun 2000, Airbus mengumumkan program A380 dengan biaya 9,5 miliar pound pada tanggal 18 Januari tahun 2005. Prototipe pertama terungkap di Toulouse dengan penerbangan pertama berlangsung pada tanggal 27 April tahun 2005. Masalah kabel listrik mendorong penundaan 2 tahun, membawa total biaya pengembangan menjadi 18 miliar pound. Itu dikirim ke maskapai penerbangan Singapura pada tanggal 15 Oktober tahun 2007 dan mulai beroperasi pada tanggal 25 Oktober tahun 2007. Pada tahun 2012 dan 2014 produksi mencapai puncaknya mencapai 30 Airbus per tahun. Di sisi lain mengakui, bahwa investasi 25 miliar di pesawat tidak akan dapat diperoleh kembali setelah Emirat memotong pesanan. Akhirnya demi A350 dan A330neo pada tanggal 14 Februari tahun 2019, Airbus menyatakan bahwa pembuatan A380 akan berhenti pada tahun 2021. Super Jumbo adalah pesawat double-deck full-length dengan kapasitas kursi 525 orang. Memiliki 4 mesin aliansi GP7200 atau Rolls-Royce Trent 900 kipas turbo yang memberikan jangkauan 8.000 nmi pada Juli tahun 2020. A380 telah terlibat dalam 2 insiden penerbangan tanpa kecelakaan penghancuran lambung dan tanpa kematian. Pesawat yang luar biasa ini mungkin terlalu besar untuk bertahan di dunia penerbangan komersial yang berubah dengan cepat. Boeing 747-8. Berbicara tentang 747, mari kita lihat monster jadul ini. Boeing 747-8 adalah turunan terbesar dari pesawat berbadan lebar yang dibangun oleh Boeing. Pesawat komersial Boeing menyelidiki varian 747 yang lebih besar, sebagai alternatif untuk Airbus yang direncanakan Airbus A300, setelah memperkenalkan Boeing 747-400 pada tanggal 14 November tahun 2005. Boeing 747 lanjutan yang diperpanjang diperkenalkan sebagai 7478 dengan proyeksi pasar 300 pesawat pada tanggal 8 Februari tahun 2010. Kapal barang 7478F pertama turun ke langit diikuti oleh penumpang 7478I Intercontinental pada tanggal 20 Maret tahun 2011.
Varian kargo pesawat ini dikirim pertama kali pada Oktober tahun 2011, dan layanan komersial dimulai pada Juni tahun 2012. Pesawat ini memiliki badan pesawat setinggi 18 kaki yang memanjang hingga 250 kaki, sehingga menjadikannya pesawat terpanjang di dunia. 777X9 yang terbang pertama kali pada tahun 2020. Boeing 7478 menjadi pesawat yang terbesar. Perkembangan besar terbaru dalam persaingan langsung dengan Airbus A380. Sebuah pesawat dek ganda yang diluncurkan pada tahun 2007. Beberapa kali keduanya telah ditampilkan sebagai pesaing untuk maskapai yang mencari untuk pesawat penumpang yang sangat besar. Varian 7478 lebih ringan dan menggunakan bahan bakar 11 lebih sedikit per penumpang daripada A380. Menurut Boeing menghasilkan pengurangan biaya perjalanan dan pengurangan biaya kursi lebih dari 6%. Kargo Airbridge 7478F mengalami kegagalan mesin yang dahsyat pada tanggal 11 September tahun 2012. Yang mengakibatkan sejumlah besar puing-puing logam di landasan pacu tekanan rendah poros turbin terbelah dan bergerak ke belakang menghancurkan bilah dan urat turbin tekanan rendah seperti yang terjadi selama pengujian taksi pra-penerbangan. Antonov An-124. Antonov An-124 adalah pesawat yang menjadi basis Muria. Pesawat ini dikenal sebagai Ruslan dimiliki oleh bisnis Antonov Ukraina dan diproduksi di Rusia. Yaitu diproduksi karena semua manufaktur telah dihentikan setelah pecahnya krisis militer yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia. Namun Ruslan direncanakan sebagai pesawat kargo terbesar di dunia, sementara kedua negara adalah bagian dari Uni Soviet dan melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1982. Sejak saat itu 55 dari pesawat mengerikan ini telah dibuat rusak masing-masing dengan biaya sekitar 80 juta. Pesawat masih dalam dinas militer dengan Angkatan Udara Rusia menjadikannya pesawat angkut militer terbesar di dunia. Banyak lainnya telah dibeli oleh penerbangan sipil di seluruh dunia dan Ruslan memiliki kehidupan yang sibuk, mengangkut pompa beton besar ke situs bencana nuklir Fukushima di Jepang, serta membantu pembersihan tumpahan minyak cakrawala laut. Memecahkan rekor dunia penerbangan hingga 20.150 km tanpa pengisian bahan bakar, pada tahun 1987 perjalanan memakan waktu 20 jam untuk mencapai. Dan pesawat besar ini masih dalam permintaan tinggi dan jika ketegangan antara Rusia dan Ukraina membaik, kita mungkin melihat lebih banyak lagi yang dibangun. Lockheed C-5 Galaxy. Lockheed C-5 Galaxy adalah pesawat pengangkut jet yang dirancang pada tahun 1960. Pembuatan jet militer besar ini adalah mimpi buruk bagi para insinyur dan anggaran program jet menjadi yang pertama dalam sejarah melebihi $1 miliar. Meskipun tantangan ini, Galaxy diterima ke Angkatan Udara AS pada tahun 1970, dan 52 pesawat saat ini dalam pelayanan dengan lebar sayap 222 kaki dan berat 840.000 pound. Penerbangannya pertama di Vietnam yang mengangkut tank dan helikopter ke medan perang. Dan kadang-kadang warga sipil menjauh darinya, termasuk satu insiden terkenal, di mana sebuah Galaxy yang membawa anak yatim Vietnam jatuh yang mengakibatkan kematian 78 anak yang merupakan tragedi yang dilaporkan secara internasional. Sebuah pesawat yang mampu mengangkut semua peralatan yang diperlukan untuk seluruh divisi tentara AS di belahan dunia ini berarti mampu mengangkut tank tempur M60, jika diperlukan. Sesuatu yang lebih dari Galaxy adalah mampu berdiri setinggi gedung pencakar langit, 7 lantai dan jangkauan 5.500 mil yang luar biasa. Tetapi dengan pengisian bahan bakar di tengah penerbangan, jarak tempuhnya hampir kemana saja. Galaxy yang dijuluki dengan gudang sayap telah terbang ke Antartika bertempur dalam beberapa konflik, menembakkan rudal ICBM dan bahkan telah diadaptasi untuk mengangkut pesawat ulang-alik. Raksasa ini diperkirakan akan terus beroperasi dengan Angkatan Udara Amerika Serikat hingga setidaknya 2040. Ketika desainnya akan berusia lebih dari 80 tahun, mungkin butuh waktu lama untuk membuatnya dibangun. Tetapi setelah itu menjadi salah satu pesawat angkut terbaik yang pernah dibangun. Tupolev Tu-160. Tupolev Tu-160 yang dikenal sebagai Blackjack adalah pesawat besar, pesawat supersonik terbesar dan terberat di dunia. Serta pesawat tempur terbesar di dunia ini adalah pesawat besar dan menakutkan. Memiliki 4 mesin turbofan Kuznetsov besar, merupakan mesin paling kuat yang pernah dipasang ke jet tempur, yang memungkinkan untuk mencapai 2 kali kecepatan suara di ketinggian. Blackjack tidak persis jet siluman, tapi desain yang unik memungkinkan untuk menghindari deteksi radar.
Blackjack mampu melaju ke wilayah udara kami tanpa disadari dan kemudian memberitahu orang-orang yang mendorong penyelidikan besar-besaran angkatan udara kami tentang bagaimana hal itu dilakukan, meskipun fakta bahwa ini adalah jet tempur daripada pesawat kargo. Dia dapat membawa persenjataan hingga sebesar 44.000 pon yang cukup banyak koleksi persenjataannya. Mereka dapat menggabungkan nuklir dan rudal balistik dan kami rasa itu cukup aman untuk kita katakan, jet Rusia paling gila. HAF Airlander. Kendaraan udara bibrida adalah jenis pesawat bibrida. Kendaraan udara bibrida Airlander 10 sebelumnya dikenal sebagai HAF 304 adalah kapal udara bibrida yang dibuat dan diproduksi di Inggris. Pesawat ini didorong oleh 4 baling-baling saluran yang digerakkan mesin diesel dan terdiri dari kapal udara helium dengan permukaan sayap dan ekor tambahan. Pesawat ini terbang menggunakan gaya angkat aerostatik dan aerodinamis. Teknologi abad itu baru saja diberikan lampu hijau untuk manufaktur dan perusahaan berharap untuk ubah cara pandang kita tentang perjalanan udara. Daripada terburu-buru dari titik A ke titik B dalam pesawat terbatas, mengapa tidak bersantai dalam kemewahan dan menikmati perjalanan? Pada akhirnya tidak hanya menawarkan kemewahan dan kenyamanan, tetapi juga tidak ada bandingannya. Kredensial lingkungan dengan mesin hibridnya menghasilkan jauh lebih sedikit kebisingan dan konsumsi bahan bakar daripada pesawat keras yang kotor. Pengujian lebih lanjut diperlukan seperti halnya desain ulang penampilan yang membuatnya mendapat julukan Flying Boom. Nah, itu dia beberapa pesawat besar di dunia yang tidak normal dalam ukurannya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dan menarik selanjutnya.